wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah addal amana wa ballagha risala wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa beriktikaf melaksanakan rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yaitu mengawalinya qiyamul lail di rumah masing-masing, lanjutkan berjalan di masjid melaksanakan salat tahiyatul masjid, salat 2 rakaat sebelum fajar atau sebelum yaitu melaksanakan salat subuh, qabliyah subuh, dan itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, rakaataini qabla al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Bahwasanya 2 rakaat sebelum salat subuh itu lebih baik daripada dunia. Salawat dan salam kita aturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi qudwah dan suri tauladan kita. Semoga dengan memperbanyak salawat dan salam kita yaitu mendapatkan syafaat. Syafaat niki artinya pertolongan. Syafaat niki artinya pengakuan. Kalau ulama hadis mengatakan asy-syafa'atu hiya taqrir. Syarahnya Ibnu Rajab Al-Hambali. Syafaat Rasulullah SAW itu adalah keputusan, pengakuan Rasulullah SAW bahwasanya kita diakui sebagai umat beliau. Bahaya niki dalam kehidupan kita yaitu lupa bersolawat. Bahaya dalam kehidupan kita hanya sibuk duniawi, jarang bersolawat. Kita hanya sholat, beribadah, ya. Di dalam sholat kita bersolawat. Ini lebih bahaya lagi kalau orang yang enggak sholat, terus tidak bersolawat, maka dia suatu saat, kata ulama hadis, tidak diakui. Nah, kalau orang sudah tidak diakui oleh baginda Rasul, padahal dia bersyahadat, tidak diakui, berarti dia tidak mendapatkan syafaat. Jadi syafaat niki adalah pertolongan, bantuan, pengakuan dari baginda Rasulullah bahwasanya kita ini adalah umatnya. Sehingga semakin banyak kita berselawat, insya Allah Rasulullah SAW semakin ingat kepada kita. Karena tidak ada pada bayi niki amun te bedue ina ama. Semakin kita sering mendoakan orang tua kita, walaupun dia sudah meninggal, maka dia pasti akan ingat kita nanti di akhirat. Pasti walaupun beda alam selalu datang dalam mimpi, karena kita selalu ingat. Begitu juga Rasulullah SAW. Kalau yaitu kita memperbanyak selawat dan salam, itu tanda cinta kita kepada beliau, pasti kita akan diingat oleh beliau. Pasti kita akan dikangenin oleh beliau. Karena itu apa? Kita mengharapkan pengakuan beliau bahwasanya kita umat baginda Rasulullah. Kalau sudah dapat pengakuan, insya Allah kita akan dimintakan ampunan, dimintakan yaitu maghfirah, dimintakan yaitu rahmat Allah Ta'ala oleh beliau, sehingga kita bisa bersama-sama beliau yaitu masuk ke dalam surga. Itulah salah satu makna doa yang tadi kita baca. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa qurrata a'yunin la tanqati wa murafaqatan nabiy sallallahu alaihi wasallam fi jannatil khuld. Murafaqah itu artinya menemani dan yaitu baturin, bersanding bersama-sama Rasulullah SAW di dalam surganya Allah yang maha yang kekal. Nah, ini maksud daripada doa kita. Kita berbanyak salawat dan salam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ya, semoga kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah pengajian subuh yang dirahmati Allah SWT, mari kita buka pengajian kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca Al-Fatihah.
Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah pengajian yang dimiliki Allah Ta'ala. Insyaallah pagi hari ini kita sama-sama membaca dan mengerti. Ya, sama-sama mengerti dan memahami yaitu surah Al-Hasyr yang tadi yang baca baik di rakaat pertama maupun rakaat kedua. Alhamdulillah tadi ada yang ingetin dan itu adalah inti daripada surat ini, yaitu firman Allah Ta'ala, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannati humul faizun. Jadi di dalam ayat-ayat yang menerangkan tentang ketakwaan, sebagaimana isi daripada khutbah tiang kemarin, bahwasanya rangkaian daripada ibadah-ibadah dalam agama Islam ini, esensinya, intinya, tujuan utamanya adalah menanamkan ketakwaan di dalam diri itu. Ya. Bagaimana ketakwaan? Ketakwaan kepada Allah. Bagaimana ketakwaan kepada Allah Ta'ala? Maka seringkali kita mengartikan ketakwaan niki sesuai yaitu kata definisi takwa Imam Nawawi. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi mensyarahnya memberikan catatan ketika menerangkan hadis Rasulullah SAW, ya jadi Riyadhus Shalihin ini kan kitab hadis. Itu ketika Rasulullah SAW bersabda, ya ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa firman Allah niki. Kalau hadis Rasulullah SAW, ittaqillah ya haitsuma kunta, maka ketika menafsirkan ayat dan hadis niki, Imam Nawawi berkata al-imtisal bi awamirillah wa ijtinabu nawahihi, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Niki definisi takwa oleh Imam Nawawi. Kalau takwa menurut Ali bin Abi Thalib, niki sebelum kita masuki penafsiran ayat, takwa definisi Ali, at-taqwa ya kama salis syauqah, kata Imam Sayyidina Ali, takwa niki bagikan duri yang ada di jalan. Al-hayatu wal masirah, hidup itu adalah perjalanan. Dari hari ke hari kita kan berjalan niki, menjalankan kehidupan. Huwal masirah. Maka ketika kita menjalankan kehidupan di muka bumi Allah niki, ada aturan-aturan Allah. Ada yaitu halal dan haram. Maka kata Sayyidina Ali, fattaqul hirmasa. Dalam riwayat yang lain disebutkan fattaqul haram. Hindari. Jadi ketakwaan ini adalah menghindari sesuatu yang haram. Fa innaha tubli lakum yaumal qiyamah. Karena di hari kiamat, apa yang kalian sudah injakkan kaki kalian kepada sesuatu yang haram, ya, kaki tiang pelunggu ini sesuatu yang haram, maka tubli, maka akan sangat dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kehidupan kata Sayyidina Ali seperti kita berjalan di jalan. Di jalan ini ada paku, ada yang baik, ada yang bergelombang, ada ya batu tajam dan sebagainya. Nah, ketika kita menjalankan kehidupan seperti ini, kita harus lihat dulu. B, jalan si bagus. B, jalan si kena. Amun jalan si kena si bagus, yang bagus dan baik, mulus, kita laksanakan jalan ini, yaitu ibadah. Tapi kalau ada jalan yang penuh duri, yang ada paku, yang menyakitkan kaki kita, jangan kita lewati. Karena itu adalah sesuatu muharramatullah. Apa-apa yang diharamkan oleh Allah, karena dia akan membuat diri kalian sakit. Jadi Sayyidina Ali mendefinisikan takwa ini adalah seperti jalan yang ada duri, syauqah, yang ada yaitu jalan yang baik. Tinggal pilihan. Nah, salah satu ayat-ayat yang menegaskan tentang ketakwaan ada di dalam surah Al-Hasyr niki. Di akhir surah Al-Hasyr, yaitu mulai dari ayat 18 yang kita ingin mengetahuinya niki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Penafsirannya niki, ya ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. Jadi alladzina amanu, yang dikhitab yang akan bertakwa. Kalau menurut ulama tafsir niki Wabazwaili yang kita pakai yang tafsir wajib, pasti dasarnya iman. Makanya ya alladzina amanu taqullaha, ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha bi fi'li awamiri wa tarki nawahihi. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Kenapa orang beriman aja yang dikhitab al-mu'minun? Karena dasar ketakwaan ini ada iman. Tidak ada orang yang bertakwa tanpa iman. Iman ini apa? Kalau iman ini definisinya at-tasdiq bil qalbi, ya, al-qaulu bil lisan wal amal bil jawarih. Yaitu meyakini Allah dengan hati, mengucapkan keyakinan itu dengan lisan, wal amalu bil jawarih, dan membuktikan keimanan itu dengan perbuatan. Jadi tidak ada iman ini hanya di dalam hati saja. Iman ini perlu bukti. Percuma kita mengakui syahadat tapi tidak sholat. Dinara bukti syahadat niki yang menjadi sembahyang. Ya. Percuma kita beriman kepada Allah, amantu billah wa asyhadu an la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah, beriman pada Rasulullah SAW, tapi yaitu apa? Tidak berpuasa. Tidak, paling tidak kata Rasulullah SAW, tidak mengangkat duri dari jalan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ukuran iman, bukti keimanan paling rendah niki apa? Ihatatul adza anit tariq huwal iman. Ihatatul adza anit tariq itu apa artinya? Yaitu menghilangkan sesuatu yang menyakitkan orang apabila berjalan. Adza niki misalnya duri, paku, itu diangkat, dihilangkan dari jalan, huwal iman, itu bukti keimanan. Karena apa? Karena meyakini bahwasanya menyelamatkan orang lain dari yaitu malapetaka itu iman. Apalagi niki menghormati Rasulullah SAW banyak dalam hadisnya. Bahkan dalam hadis Arba'in Nawawi yang sering kita baca itu, Rasulullah SAW 2 kali mengatakan, la yu'minu ahadukum, ya, hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsih. La yu'minu ahadukum hatta yukrima jarahu. La yu'minu ahadukum, ya, hatta yatasaddaq bi khair. Rasulullah SAW itu berapa kali dia mengucapkan, tidaklah beriman seseorang sampai dia menghormati tetangganya. La yu'minu ahadukum falyaqul khairan aw liyasmut. Tidaklah beriman seseorang sampai dia itu bisa mengontrol perkataannya. Yaitu apa? Kalau tidak bisa berkata-kata baik, falyasmut, hendaklah diam. Artinya iman itu perlu bukti. Iman itu bisa diamalkan, bukan hanya keyakinan. Jadi jangan kita menganggap iman ini yang penting saya beriman. Walaupun enggak sholat, yang penting saya beriman. Nah, ini iman itu perlu bukti. Al-amal bil jawarih. Nah, orang yang beriman dengan 3 niki, yaitu yakin dalam hati, ucapan dengan lisan, dan pembuktiannya dengan perbuatan, itulah yang disebut ittaqullah. Itu yang diperintahkan kata ulama tafsir niki. Wallazi yu'maruna bittaqwallah, itulah yang diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa. Jadi yang berhak untuk bertakwa niki apabila imannya tadi ada memiliki 3 dasar. Takwa niki apa? Bi fi'li awamiri wa tarki nawahihi, yaitu melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, meninggalkan larangan-larangannya. Kalau Imam Nawawi pernah ditanya niki dalam syarah tentang keimanan niki, ya, mana yang kita dahulukan, melaksanakan perintah Allah atau menjauhi larangannya?
Mana lebih didahulukan? Ya, maka lihatlah kata dia firman Allah SWT yang satu ayat jeda dengan niki. Dua ayat. Ya. Satu ayat dengan jeda sesudah, yaitu ayat yang 18, ayat 20. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Itu jawaban Imam Nawawi. Bacalah ayat itu, la yastawi ashabun nar. La yastawi ini artinya apa? La yastawiya indallah yawmal qiyamah ahlun nar alladhi qasaru fil amal wa ahlul jannah alladhi addamu ma yajibu alaihim. Allah Ta'ala berfirman, la yastawi Allah indallah, tidak akan sama di sisi Allah nanti, yaitu ashabun nar ay ahlun nar alladhi qasaru fil amal, yaitu orang-orang penduduk neraka yang selalu berhitung-hitung perbuatannya. Oh, amal soleh saya begini, amal kejelekan saya begini. Selalu menghitung-hitung, qasaru bil amal. Selalu yaitu merugi dalam kehidupan ini. Qasaru juga selalu memendekkan amal kebaikannya dan selalu memperpanjang amal kejahatannya. Niki yang disebut dengan ahlun nar. Jadi kalau timbangannya itu kebaikannya itu sedikit dan kejelekannya lebih banyak, namanya ahlun nar. Tapi kalau ahlul jannah, alladzina addu ma yajibu alaihim, yaitu orang-orang yang melaksanakan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah melebihi daripada apa-apa yang dilarang. Maka Imam Nawawi mengatakan, mana yang didahulukan ketika kita ukuran takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah dan larangannya, maka yang didahulukan adalah meninggalkan larangan. Ya, meninggalkan, karena larangan niki adalah akan menghilangkan kebaikan. Jadi kalau kita sholat baik, tapi tetap melaksanakan kemaksiatan, sholat niki sia-sia. Tapi yang baik itu tinggalkan kemaksiatan. Jauhi dulu kemaksiatan, karena meninggalkan kemaksiatan adalah berupa ketaatan. Pasti dia akan, ketika orang sudah bisa meninggalkan kemaksiatan, pasti orang itu akan melaksanakan ketaatan. Jadi jangan istilahnya kalau bahasa anak-anak Bajang niki SCMJ. Oke, sholat terus, maksiat jalan, nauzubillah. Ya, rajin ke masjid, tapi perbuatan juga dilakukan. Ngaku beriman, tapi berani membunuh manusia. Niki yang terjadi kan sekarang niki seringkali kita tidak merasakan pembunuhan manusia secara yaitu membabi buta. Yang yang ini secara membabi buta, buktiin nu tertangkap, nu malik muncul, nu tertangkap, nu muncul. Yaitu kasus apa? Kasus aborsi. Di Jakarta kan lebih heboh nih. Bayangkan, baru dibuka yaitu 1,5 bulan. Sebulan setengah niki dibuka. Di Jakarta Timur ini kalau nggak dia salah, ya. Dibuka 1,5 yang aborsi sudah berjumlah 15 orang. Berarti berapa? Yang pengguguran bayi ini jumlahnya itu 15 bayi, 15 janin dihancurkan. Berarti berapa nih? Per 2 hari. Begitu kan? Ya. Per 2 hari ada 1 janin. Ya, per 3 hari di Gapura, per 3 hari ada 1 janin yang dihancurkan. Berarti yang dibunuh. Niki nauzubillah do, padahal dia sholat niki. Yang yakin apabila yang anu niki sholat, beriman kepada Allah, beragama Islam. Ya, beragama Islam. Niki dosanya subhanallah. Ya, mudah-mudahan kita diampuni semua niki. Dosanya berkelipatan niki.
Setelah ditelusuri, rata-rata yang menguburkan bayi niki adalah yaitu karena hasil di luar nikah. Berarti ada dosa zinanya. Sudah dosa berzina, ditambah lagi yaitu dosa membunuh. Maka di dalam surat An-Nisa ayat 93 niki jelas Allah mengatakan fajazauhu jahannam wa la'annahu adallahu azaban azima. Surah An-Nisa. Maka barang siapa yang membunuh manusia secara sengaja, man qatala mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam. Barang siapa yang membunuh orang mukmin secara sengaja, maka imbalannya yaitu imbalannya neraka. Wa la'annahu, yaitu Allah melaknatnya. Wa addalahu, dan Allah menyiapkannya azaban azimah, itu azab yang sangat besar, azab yang sangat pedih. Ini dosa besar niki membunuh niki. Maka yakin tidak ada yaitu ampunan. Sudah berzina, sudah membunuh, tapi ini kan dianggap remeh, dianggap biasa nih. Buktinya sebulan sebelumnya ditangkap di Bali niki. Ditangkap di Bali kan, dokter aborsi niki. Buka yaitu selama hampir 10 bulan, bersetahun, yang absorpsi sudah 200-an orang. Niki jadi tidak ada sifat ketakwaan. Maka lebih baik apa? Ini dulu hindari, tinggalkan maksiat itu, jauhi namanya maksiat. Pasti kalau kita sudah menjauhkan diri dari maksiat, pasti ketaatan beribadah kepada Allah akan kita diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala. Sehingga pesan Imam Ghazali niki, iman itu berkurang karena maksiat. Rasulullah SAW dalam hadisnya, seperti yang dia sampaikan dalam khutbah kemarin, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Al-iman yazid wa yanqus. Iman niki bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang karena kemaksiatan. Jangan dikurangi dulu. Ya, kalau tidak bisa nambah, jangan dikurangi dulu. Maka rahasia kata Imam Nawawi, kenapa Allah menyebutkan ashabun nar dulu baru ashabul jannah. La yasawi ashabun nar wa ashabul jannah. Karena ashabun nar ini adalah orang-orang yang mewarnai kehidupannya dengan kemaksiatan. Maka imannya akan hilang. Tidak akan sama dengan orang-orang ashabul jannah. Ashabul jannah ini adalah apa? Orang-orang yang menjauhi maksiat dan mewarnai kehidupannya dengan ketaatan. Nah niki kalau ada dua, misalnya ada dalam diri kita, mana ya yang saya dahulukan? Seringkali niki. Misalnya sesuatu yang tidak maksiat aja kita bingung. Niki misalnya ya ampura niki. Contoh niki yang sering terjadi, yang sering jadi pertanyaan. Mana ya kita dahulukan? Puasa Senin lagu barah dengan arah acara niki keluarga. Lek jera asar dengan puasa barah tidak semel. Sementara puasa niki kan hanya milik Allah. Barah ada hubungan, barah arah acara semeton nikahan batur atau nikahan anak setelah asar. Mana yang kita dahulukan ini? Ini adalah ketaatan, ini ya menghormati kakaknya ketaatan, sementara sudah asar. Sementara kita sudah berniat yaitu puasa sunat misalnya. Puasa sunat mana kita dahulukan? Antara ketaatan kepada Allah atau yaitu yang ada ketaatan tapi hubungannya dengan manusia. Kakak ini kan manusia juga. Mana? Maka kata Imam Nawawi ketika ada problem-problem hidup seperti ini, ya, dilihatlah manfaatnya. Kalau beliau menganjurkan laksanakan puasa. Laksanakan puasa, tapi nanti jangan sampai tidak menghadiri. Hadiri tapi maklumin kalau tidak bisa, yaitu apa? Menikmati ala kadarnya. Jadi
melaksanakan menjauhi diri dari kemaksiatan dengan tidak berpuasa, melaksanakan perintah Allah, itu laksanakan sampai yaitu kita bisa memaksimal mungkin untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala sembari kita melaksanakan muamalah dengan baik. Artinya apa? Hakullah aula min hakil adami. Hak kepada Allah itu lebih utama daripada hak manusia. Jangan sampai kita kalah, enggak enak, sementara hak Allah dikurangi. Nah, niki yang tidak akan sama, yaitu ahlun nar wa ashabul jannah, yaitu dengan penduduk surga. Jadi bertakwa kepada Allah, yaitu dengan mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Wal tanzur kullu nafsin wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah, kalau kita baca Quran terjemahan ini, hendaklah manusia melihat apa-apa yang dia akan peruntukkan lighad, yaitu untuk besok harinya, perbekalan untuk besok harinya. Maka ulama tafsir mengatakan wal tanzur kullu nafsin, setiap jiwa kita, karena nanti ya maksud yaumul qiyamah, hari kiamat, tidak akan bisa nolong satu sama lain. Bahkan bapak tidak bisa menolong anaknya, anak tidak bisa menolong bapaknya, seorang istri tidak bisa menolong suaminya. Itu di hari kiamat nih. Jadi syafaat itu hanya Rasulullah SAW saja. Maka hendaklah yaitu setiap jiwa daripada manusia, nafs, ya, menyiapkan dirinya untuk apa? Amalun salih qaddamathu liyaumil qiyamah. Menyiapkan diri tentang amal-amal soleh, apa-apa yang kita perbuat dalam kebaikan di dunia niki, qaddamathu liyaumil qiyamah, untuk kita siapkan pada hari kiamat. Sehingga kalau dalam tafsir Ibnu Katsir niki, Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ya, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Seorang muslim yang cerdas, pinter niki kadang-kadang ukurannya berbeda-beda. Tapi kalau Rasulullah SAW mengukur kepintaran kita sebagai orang muslim mukmin, ya, itu mandana nafsahu, yang suka merendahkan diri, dia nyobongin diri niki yang namanya pintar. Wa amila lima ba'dal maut, yang penting niki, yaitu yang mengerjakan sesuatu agar dia menemukannya lima ba'dal, sesudah dia mati. Jadi orang yang cerdas niki adalah orang yang berbuat sesuatu bukan hanya dia dapat petik hasilnya di dalam kehidupan dunia niki, tapi yaitu dia bisa petik hasilnya nanti sesudah yaitu wafat. Itu cerdas. Apa niki yang bisa kita petik sesudah kita wafat untuk bekal kita nanti di kiamat? Paling tidak yang mengajak pada pagi hari niki, paling tidak yaitu 3 ya, ajakan Rasulullah SAW niki. Ya, kullu amal ibni Adam la inqata amal ila mata ibni Adam inqata amalu illa min salas. 3 perkara, ya. Semua perbuatan anak Adam itu pasti terputus ketika dia meninggal, ketika dia wafat. Inqata amalu illa min salas, kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, aw waladin shalih yad'u lahu. Nah, ini yang disebut dengan yaitu apa? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, menyiapkan bekal ketika di hari kiamat nanti. Kita sudah meninggalkan dunia, sudah mati, kata Rasulullah SAW, tidak ciri khas muslim yang cerdas, maka dia akan mengakukan sesuatu yang bisa dia dapatkan sesudah dia mati. Maka 3 perkara nih, hanya 3 perkara yang bisa kita temukan sesudah kita mati. Kullu amal ibn Adam lahu, setiap perbuatan Nabi Adam, anak Adam itu pasti terputus. Ya, hubungan suami istri pasti terputus. Hubungan yaitu pertalian darah pasti terputus kalau orang sudah meninggal. Ya, pasti terputus. Ya, kita berdoa
itu memberikan hadiah. Kalau yang hidup sama mati itu syafaat. Tapi apakah maksud terputus nanti di akhirat karena kita tidak bisa saling tolong menolong. Maka kata Rasulullah SAW, hanya 3 perbuatan yang orang itu akan dia temukan walaupun dia sudah meninggal. Hasilnya. Pertama itu sedekah jariyah. Sedekah yang diamalkan. Maka sedekah jariyah ini banyak. Kalau Rasulullah SAW mengatakan sedekah jariyah itu enggak perlu harus berupa harta. Mencontohkan sesuatu itu sedekah jariyah. Mencontohkan sesuatu yang baik itu sedekah jariyah. Misalnya, rajin ke masjid. Dilihat sama tetangga. Tetangga itu terdeti hatinya. Oh, ini nikmat kayaknya hidup seperti tetangga ini. Rajin ke masjid ini. Ikut dia sedekah jariyah. Bapak ibu sudah bersedekah jariyah kepada tetangganya. Karena apa? Mencontohkan sesuatu yang baik. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis itu jelas mengatakan bahwasanya kebaikan itu akan mendapatkan pahala dan pahala orang-orang yang mengikutinya. Begitu juga kejelekan akan mendapatkan dosa dan dosa orang-orang yang mengikuti. Alaikum bisidqi. Hendaklah kalian melakukan kebenaran, kebaikan. Karena kebaikan itu akan mendapatkan pahala dan pahala orang-orang yang mengikutinya. Berarti itu sedekah jariyah. Jadi sedekah jariyah itu bukan hanya yaitu memberikan ke pondok ini. Kalau ke pondok ini namanya amal jariyah. Bagian harta yang diamalkan. Tapi kalau sedekah jariyah itu bersifat umum. Kalau dalam hadis, keterangan hadis misalnya Imam Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari mengatakan sedekah jariyah itu bersifat umum. Kita mencontohkan kepada anak-anak kita perkataan yang baik, bangun rumah tangga misalnya antara suami istri. Niki nauzubillah. Kalau dia alhamdulillah dah ada nikmat. Idul sebeli amun tiang kategorikan di dalam keluarga tiang khusus ini, idul sebeli amun nara dengan nyumpaan di dalam keluarga ini. Jadi seorang suami tidak boleh berkata-kata sampai sumpah seraka kepada istri. Istri juga nyumpaan dan kanggo. Karena niki apa? Nanti akan didengar oleh anak. Contoh. Makanya tidak heran kalau ada anak kita berani sumpah seraka. Nah begitu kita contohkan yang baik, tidak boleh ada berkata-kata kotor dalam keluarga. Diikuti oleh anak, sedekah jariyah untuk anak itu. Maka dia nanti akan mengikuti kebaikan. Namanya sedekah jariyah. Jadi sedekah itu perilaku, tingkah laku yang baik yang bisa kita sedekahkan. Yang kedua yaitu apa? Ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Saya yakin setiap hari Ahad ini kalau ada pengajian di masjid banyak ilmu jamaah yang jamaah punya. Salat, tentang ilmu kewajiban salat, tentang ilmu kewajiban berpuasa, ilmu tentang yaitu fadilah salat subuh, ilmu tentang yaitu fadilah salat 2 rakaat ya sebelum subuh, ilmu tentang salat qiyamul lail, ilmu yuntafa'u bihi. Itu yang akan bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dikerjakan. Kita punya ilmu tapi tidak dikerjakan. Kama salis syajar, ya, la thimara lahu. Al ilmu kasyajar. Ya, ilmu itu bagaikan pohon yang berbuah. Buahnya itulah yang akan kita dapatkan. Jadi kalau kita tidak mengerjakan, mengamalkan ilmu ini, itu tidak bermanfaat. Nah, apabila kita mengamalkan ilmu bermanfaat, yang yakin, maka diikuti oleh orang lain ilmu itu, maka itulah ilmu yuntafa'u bihi. Subhanallah, ulama-ulama kita seperti Imam Syafi'i, itu ilmu yuntafa'u bihinya luar biasa. Yang ketiga itu waladus salih yad'u lahu. Maka yang disebut wal tanzur nafsu ma qaddamat lighadniki dalam penafsirannya Imam Ibnu Katsir dan Wahbazul mengatakan niki yang perlu yaitu anak soleh yang mendoakan orang tuanya ketika meninggal dunia. Ini perlu kita perhatikan. Yang yakin kita semua punya keturunan. Tinggal kita siapkan. Apakah anak-anak kita niki bisa mendoakan kita enggak sesudah meninggal. Itu yang terpenting. Ya, jangan sampai kita hanya menyiapkan mereka. Ya, menyiapkan mereka untuk bekal hidup di dunianya saja.
tapi tidak pernah menyiapkan mereka untuk bekal kita di akhirat, sebagai bekal kita di akhirat. Ya, menyiapkan generasi untuk hidup di dunia dengan baik itu bagus. Tapi alangkah lebih sempurna kita siapkan mereka sebagai bekal kita di akhirat. Jangan sampai kita menyiapkan sebagai bekal mereka aja di dunia, tapi tidak kita punya bekal nanti dari mereka untuk dari mereka untuk kita di akhirat. Maka Rasulullah SAW, 3 inilah yang harus kita perhatikan sebagai wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, sebagai bekal kita, amal soleh kita di akhirat nanti. Innallaha khabirum bima ta'malun. Maka ayat niki menegaskan bahwasanya dasar ketakwaan niki adalah ilmu. Ada iman, ada ketakwaan, ada ilmu. Maka dasar ketakwaan ilmu. Ilmu yakin bahwasanya khabirum bima ta'malun, bahwasanya Allah SWT Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Khabir niki sangat mengetahui bima ta'malun, apa-apa yang kita kerjakan. Kenapa di sini Allah, kata ulama tafsir, yang mengatakan alim? Karena kalau alim niki, kalau berbeda khabir sama alim, kata ulama tafsir, kalau alim niki yang besar-besar aja. Salat dikerjakan, Allah pasti tahu alim. Puasa dikerjakan, alim. Tapi dia akan khabir, Allah itu khabir apabila yaitu apa? Seorang niki tidak mengerjakan maksiat terus malu kepada Allah padahal tidak diketahui oleh manusia. Jadi kalau alim niki yang sudah diketahui oleh manusia juga, ya bisa diketahui oleh manusia. Misalnya orang sholat kan dilihat oleh manusia, diketahuan, apalagi Allah alim. Tapi Allah khabir itu sampai yang sedetail-detail, yang kecil-kecil. Maka ulama tafsir seperti Wabazir mengatakan khabirnya Allah itu akan berguna ketika orang, dia mencontohkan ini, ketika orang masuk ke hutan membawa minuman keras. Anak muda niki bawa botol minuman keras masuk hutan. Dia hutan niki gelap gulita, dia sendiri, tidak diketahui oleh manusia. Nah, ketika anak muda niki, kata dia, membuang minuman keras itu sadar bahwasanya dia akan diketahui oleh Allah kalau dia melakukan maksiat, karena dia yakin Allah itu akan melihat dia, mengetahuinya. Maka di sini berlaku khabirnya Allah, karena manusia, pemuda itu tidak diketahui oleh manusia, hanya Allah yang maha melihatnya, hanya Allah yang mengetahui kalau dia yaitu berbuat maksiat. Maka ketika anak muda itu membuang minuman kerasnya, tidak minum minuman keras, maka situ berlaku khabirnya Allah. Jadi khabir itu lebih mendetail daripada alim. Nah niki ayat ini ditutup innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah maha sangat mengetahui, yang sekecil apapun Allah pasti mengetahui apa-apa yang kita perbuat. Jadi inilah dasar-dasar kita ketakwaan, yaitu takwa yang baik itu mengingat kehidupan akan datang. Takwa yang baik niki adalah dilandasi dengan keimanan. Takwa yang baik itu adalah dilandasi dengan khabir, yaitu bahwa keyakinan bahwasanya Allah Ta'ala pasti akan mengetahui perbuatan kita walaupun kecil apapun. Pagi hari niki sekedar niki yang bisa saya sampaikan ada manfaatnya, dan kita semua yaitu bisa menyempurnakan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Lebih-lebih yaitu sesudah rangkaian-rangkaian ibadah yang kita laksanakan, lakukan di bulan-bulan ini, dengan kita mendapatkan ketakwaan dari Allah Ta'ala. Dan ini sebaik-baiknya adalah cara kita menutup kehidupan kita di dunia ini. Amin amin ya rabbal alamin.